Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? I hope you're all well so you can follow these lessons until the end. In this lesson, you are going to learn how to write a job application letter based on an advertisement that you see in a newspaper. Please pay attention to every step being explained. And while you are writing a job application letter, make sure that every part of it is well written. And also remember that besides writing a job application letter, you'll also have to write a CV to be attached on it. A job application letter without a CV being attached on it is fruitless or unproductive. Okay? Enjoy the lessons. Di sini kita akan latihan menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang kita lihat di surat kabar. Iklan tersebut adalah sebagai berikut. Vacancy artinya lowongan. Lowongan ini dibuka oleh sebuah perusahaan yang bernama Apika Plaza. Apika Plaza adalah sebuah perusahaan showroom yang sudah mapan dan mempunyai reputasi. Mereka mencari seseorang untuk dipekerjakan sebagai sales executive atau tenaga pemasaran. Dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, berijazah sarjana dalam bidang apa saja. Yang kedua, mempunyai pengalaman minimal 2 tahun dalam jabatan yang serupa. Kemudian mempunyai kemampuan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian mempunyai kemahiran komputer dasar. Kemudian mempunyai kepribadian dan penampilan yang menarik. Dan mahir dalam menjaga hubungan antar pribadi. Adapun peran dan tanggung jawab sales executive ini nanti jika diterima adalah yang pertama berhubungan dan bernegosiasi dengan para pelanggan. Yang kedua menjawab pertanyaan-pertanyaan para pelanggan tentang berbagai produk dan jasa layanan yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Calon yang berminat bisa mengirimkan CV dan foto mereka ke alamat Apika Plaza, Jalan Ayani 25 Sukamakmur. Ditujukan kepada Mr. Felix Diansah, manajer perusahaan tersebut. Dan ingat, CV di sini bukan berarti CV saja ya, tapi juga harus disertai dengan surat lamaran pekerjaan. Memang ada beberapa perusahaan yang lebih mementingkan CV, tetapi CV saja tanpa disertai surat lamaran pekerjaan akan dianggap tidak sopan nantinya. Pertama-tama yang perlu kamu tulis adalah nama dan alamatmu sebagai kepala surat. Misalnya, namamu Dul Maimul. Alamatmu Jalan Kayu Jati nomor 077, Kelurahan Bahtangkil, Bengkunat, Pesisir Barat, Lampung 34235. Nah, ini berfungsi sebagai kepala surat. Kemudian tanggal kamu menulis surat itu. Misalnya tanggal 15 Agustus tahun 2020. Ingat, dalam bahasa Inggris kamu menuliskannya bulan duluan, tanggal, koma, kemudian tahun. Bisa dengan cara seperti itu. Kemudian alamat yang dituju atau inside address dalam bahasa Inggris, yaitu alamat perusahaan yang membuka iklan lowongan pekerjaan tersebut. Yang dalam hal ini adalah Apika Plaza Limited, Jalan Ayani 25, Sukamakmur 65126. Kemudian salam pembuka. Salam pembuka dalam surat berbahasa Inggris
diawali dengan dia, diikuti nama orang tersebut kalau kita tahu namanya, atau diganti dengan sir atau madam. Jadi dear sir atau dear madam. Nah, dalam hal ini kita tahu nama orang yang kita tuju, yaitu Felix Diansyah. Sehingga kita tulis Dear Mr. Diansyah. Ingat, setelah Mr. kita tidak menggunakan nama depan orang tersebut, melainkan nama belakangnya saja. Jadi, Dear Mr. Diansyah. Tidak perlu Dear Mr. Felix Diansyah. Berikutnya adalah isi surat. Ingat, jika kita menulis surat lamaran kerja berdasarkan iklan yang kita lihat di surat kabar, maka perlu kita tulis I'm writing to you in response to your advertisements. Artinya saya menulis surat ini untuk menjawab iklan Anda. Lanjutkan dengan for a sales executive in Lampung Post, August 15, 2020. Yaitu nama lowongan pekerjaan tersebut yang dalam hal ini adalah sales executive, dan nama surat kabarnya yang memuat iklan itu dan tanggal surat kabar tersebut. Kemudian lanjutkan pula dengan as you can see in my enclosed CV, my qualifications and my experience match this position's requirement. Artinya, seperti yang bisa Anda lihat dalam CV saya yang terlampir, skill saya dan pendidikan saya cocok dengan syarat-syarat yang diminta oleh pekerjaan ini. Dan selesailah sudah paragraf yang pertama. Selanjutnya paragraf kedua. Paragraf kedua dalam surat lamaran pekerjaan isinya tentang pengalaman kerja. Dalam hal ini, ceritakan pengalaman kerja yang pernah kamu alami di perusahaan sebelumnya dan kamu pernah menjabat sebagai apa. Dalam iklan lowongan pekerjaan yang ini, pengalaman yang dibutuhkan adalah pernah bekerja sebagai tenaga pemasaran atau sales executive. Jadi ceritakan pengalamanmu bekerja sebagai tenaga pemasaran di perusahaan sebelumnya. Contohnya adalah sebagai berikut. I have worked as a sales executive for a shoe company for 3 years, which provided me the opportunity to work under high pressure in a team environment. This job also gave me some experience in working together with my colleagues in order to meet sales deadlines. Yang artinya, saya telah bekerja sebagai seorang tenaga pemasaran di sebuah perusahaan sepatu selama 3 tahun, yang memberikan saya kesempatan untuk bekerja di bawah tekanan tinggi dalam sebuah lingkungan tim. Pekerjaan ini juga telah memberi saya pengalaman bekerja sama dengan para rekan kerja saya demi untuk mencapai deadline pemasaran. Kemudian paragraf ketiga. Paragraf ketiga isinya adalah harapan Anda agar mendapat tanggapan dari pihak perusahaan. Dengan kata lain, harapan Anda untuk dipanggil wawancara dan diberi kesempatan untuk tindakan-tindakan selanjutnya. Contohnya adalah, thank you for your times and your considerations. I'm looking forward to hearing from you. Artinya, terima kasih atas waktu dan pertimbangan dari Anda. Saya menunggu kabar selanjutnya. Frasa dalam paragraf terakhir ini adalah standar digunakan dalam semua surat lamaran pekerjaan. Jadi tulis saja kalimat yang seperti ini dalam paragraf ketiga jika Anda menulis surat lamaran pekerjaan. Kalimat ini sudah standar.
Artinya bisa digunakan dalam surat lamaran pekerjaan yang manapun. Bagian selanjutnya adalah penutup. Ingat, bagian penutup bisa terdiri dari sincerely yours atau yours sincerely, atau faithfully yours atau yours faithfully. Sincerely yours atau sincerely saja digunakan apabila kita menyebut nama orang yang kita tuju. Sedangkan faithfully yours atau yours faithfully jika namanya tidak kita sebutkan, tapi kita hanya menyebut dear sir atau dear madam. Jadi dalam hal ini kita gunakan sincerely yours, kemudian diikuti dengan tanda tangan dan nama terang si penulis surat.